Halo, salam sejahtera buatmu semua anak-anak yang baik. Di pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama dan budi pekerti. Salam sehat bagimu nak. Semoga kamu masih dalam keadaan semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pagi hari ini. Baik anak-anakku yang terkasih, di minggu yang lalu kita telah belajar tentang kisah Nabi Elia, di mana judul dari bab besar kita yaitu karya keselamatan Allah melalui para nabi utusannya. Nah, tentulah hari ini juga kita belajar tentang seorang nabi besar Allah lagi. Ada nabi besar Allah yang menubuatkan. Apa nubuat? Nanti kita pelajari nak. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memanggil semua manusia untuk dapat hidup bahagia. Terima kasih karena Engkau senantiasa menghadirkan para nabi yang menunjukkan dosa-dosa kami, mengingatkan kami akan jalan yang harus kami lalui, serta berani berharap akan masa depan yang lebih baik dengan mengutus juru selamat. Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Yesaya. Benar. Nabi Yesaya adalah nabi besar utusan Allah bagi bangsa Israel pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dia juga menjadi penasehat bagi Raja Hizkia. Nah, kenapa demikian banyaknya Nabi Yesaya menjadi seorang nabi? Karena dia berkarya selama 40 tahun lamanya. Nah, ada sempat empat raja yang memimpin pada saat itu, yakni pada zaman Uzia, Yotam, dan Ahaz maupun Hizkia. Nah, baik anak-anak, arti nama daripada Yesaya artinya adalah penyelamatan Allah, di mana ia diutus Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dan menjanjikan janji keselamatan yang akan diberikan Allah melalui putranya. Nah, Nabi Yesaya diutus Tuhan di tengah-tengah situasi penderitaan rakyat. Nah, pada zaman itu, bangsa Israel dalam masa penderitaan karena para pemimpinnya yang hanya memikirkan dirinya sendiri, padahal rakyatnya ditindas dan sangat menderita. Nah, pada zaman Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo, pada saat itu bangsa Israel mulai mengalami kemajuan dan bangkit menjadi bangsa yang maju dan besar. Nah, semakin hari semakin tahun ya, bangsa Israel semakin besar dan semakin pintar. Ya. Namun para pemimpinnya mempergunakan hak kepemimpinannya ke arah yang salah. Itu dia. Maka terjadilah penindasan dan ketidakadilan. Allah tidak mengkehendaki hal itu terjadi. Maka Allah mengutus Yesaya untuk menegur bangsa Israel atau para pemimpin-pemimpin Israel ketika itu. Itu dia nak. Nah, suatu ketika Nabi Yesaya mendapat penglihatan yang besar. Ia melihat Allah duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah, di Yerusalem
eh, Nabi Yesaya mendapatkan suatu penglihatan melihat Allah. Itu tertulis di Yesaya 6 ayat 1-8. Nanti boleh kamu baca-baca kitab sucimu ya nak. Nah, Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyelamatkan bangsanya. Namun ia merasa tidak pantas. Karena apa? Karena dia merasa najis atau kotor bibir. Dia merasa tidak pantas sebagai utusan Allah. Maka Allah mengutus malaikatnya mengambil bara api dan menyentuhkannya ke mulutnya seperti yang ada pada gambar ini nak. Ya, sebagai tanda pembersihan atas dosa-dosaannya. Nah, sebagai tanda untuk membersihkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dimilikinya. Maka dikatakan di sana dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa Yesaya dibersihkan oleh bara api itu dan Allah mengutusnya setelah dia dibersihkan. Maka setelah hal itu, di tengah-tengah situasi seperti itu, Nabi Yesaya memberikan harapan bahwa Tuhan akan mengutus pemimpin yang baik, adil, dan penuh damai, dan rela menderita bagi rakyatnya, yakni seorang pemimpin yang mampu menyelamatkan dan mensejahterakan rakyatnya. Tuhan akan mengirim seorang Mesias, juru selamat. Itulah yang dirindukan umat Israel di masa datang. Nah itu dia nak. Itulah tugas utama Nabi Yesaya diutus Allah. Baik, di sini juga Bapak buat dua buah foto di mana Yesaya memperingati para pemimpin-pemimpin Israel yang berlaku tidak adil, yang bertindak tidak adil dan menindas rakyatnya. Itu dia. Tidak cukup sampai di situ. Ia juga mengajak mereka untuk kembali pada jalan Allah, untuk bertobat. Karena apa? Karena Nabi Yesaya juga menubuatkan bahwa bangsa Israel akan celaka jika tidak kembali pada jalan Allah. Itu dia. Maka Allah akan murka kepada orang-orang yang tidak mau turut pada perintah Allah. Nah, pada zaman itu juga Nabi Yesaya memperingati mereka semua. Nah, suatu ketika Nabi Yesaya bernubuat tentang kekasihku dan kebun anggurnya. Ia menyebut bahwa kekasihnya adalah Allah dan kebun anggurnya adalah Yerusalem dan bangsa Israel. Ia menyampaikan nubuatnya itu melalui nyanyian agar bangsa Israel mendengarkan dia. Lalu Nabi Yesaya juga menubuatkan kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Mesias anak Allah, yakni diri Yesus Kristus yang digenapi dalam perjanjian baru. Itu dia nak. Nah, nubuat artinya adalah ramalan kedatangan penyelamat di dunia. Jadi nubuat itu artinya sama dengan ramalan. Baik anak-anakku, kita lanjut. Seorang pemimpin atau penyelamat tidak harus dengan kekuasaan dan kekayaan yang ia miliki baru bisa memimpin. Tetapi seorang pemimpin harus rela berkorban jiwa dan raga demi keselamatan orang lain. Demikian juga berlaku pada kita saat ini nak. Kita juga diajarkan Yesaya untuk tetap setia pada Allah dan peduli dengan orang-orang yang menderita di sekitar kita. Nah contohnya seperti kisah Romo Mangun ini nih. Kisah Romo Mangun ini ada di buku kamu. Nanti boleh kamu buka buku kamu, buku BOS yang ada di halaman 56. Di sana diceritakan bahwa Romo Mangun pembela kaum-kaum miskin dan orang-orang telantar di pinggiran sungai. Itu dia nak ya. Lalu selain daripada Romo Mangun misalnya lagi ada Nabi Yesaya, Nabi Amos yang akan kita bahas di minggu berikutnya. Santa Teresia. Santa Teresia ini adalah seorang bunda, seorang ibu
yang peduli dengan orang miskin, orang sakit, dan orang terlantar. Ia melayani mereka semua dan menganggap mereka adalah saudara-saudaranya, saudari-saudarinya. Itu dia, Nak. Nah, sebagai rangkuman, Bapak di sini buat situasi hidup masyarakat saat ini, di antaranya masih cukup banyak anak yang tidak dapat sekolah. Ya, masih banyak sesama kita yang belum dapat sekolah, terutama mereka yang dari keluarga miskin, para pemulung dan anak jalanan. Maka sebagai siswa SD Santo Antonius 6, kita patut bersyukur dapat bersekolah dengan baik, ya kan, Nak? Mendapatkan segala kebutuhan dari orang tua sepenuhnya. Tidak ada yang kurang, ya kan? Sebagai masyarakat juga mengalami kedamaian meskipun di beberapa tempat masih terjadi konflik. Seperti sebagian di wilayah Papua dan Sulawesi. Kita juga bersyukur kita masih tinggal di daerah yang aman, nyaman, dan damai. Maka jika ada ketidakadilan yang kamu temui di tengah-tengah perjalanan hidupmu, beranilah menegakkan keadilan. Kalau terjadi ketidakadilan, itu dia, Nak. Untuk dapat mewujudkan pesan Nabi Yesaya pada saat ini, kita diajak untuk tetap percaya dan berharap kepada Allah. Tidak selamanya ada kesuraman, akan muncul kedamaian dan keadilan. Memperhatikan anak yatim contohnya, mereka yang kurang mampu, serta dengan cara membangun persaudaraan dengan siapapun. Itulah caranya agar kedamaian ada di sekitar kita. Maka jika itu sudah kita lakukan, Allah pasti senang melihat kita. Baik anak-anakku, nanti Bapak akan buat catatan dalam berupa lampiran nanti yang boleh kamu catat dalam buku catatanmu, ya, Nak. Baik, semoga kamu dalam video pembelajaran ini semakin paham bagaimana bersikap dan meneladani sikap sifat daripada para nabi-nabi utusan Allah. Baik anak-anakku, mari kita akhiri video pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, sebagaimana Engkau telah mengutus Yesus untuk mengasihi dan menyelamatkan semua orang, khususnya mereka yang miskin, menderita dan berdosa. Ajarilah juga kami untuk mampu mengasihi sesama, khususnya yang miskin, sakit, dan menderita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.